Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya dalam pembahasan gejala batu ginjal. Ya, jadi ini adalah pengalaman pribadi yang saya rasakan sendiri dan yang pernah saya alami. Ini merupakan episode yang kedua dari video yang pertama yang dulu sudah pernah saya buatkan. Ya, jadi di sini nanti saya akan membahas mengenai gejala-gejala awal sampai akhir ya dari penyakit yang pernah saya alami, yaitu batu ginjal. Apa saja nanti silahkan teman-teman simak video ini terus, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk subscribe karena nanti di video selanjutnya juga akan saya ceritakan untuk episode ketiga, keempat, dan seterusnya. Terima kasih sekali bagi yang sudah subscribe. Nah, jadi langsung saja ya, di sini awal kali saya mengalami penyakit batu ginjal ini adalah tahun 2015 kurang lebih ya. Di sana awal kali itu saya mengalami sakit yang luar biasa pada perut saya. Nah, pada perut saya pada bagian sini ya. Oke, jadi pada bagian sini itu terasa seperti masuk angin ya, tapi nggak kembung. Kemudian karena saya orang Jawa, orang desa maksud saya, ketika seperti itu kalau sakit masuk angin biasanya saya dikerokkan ya, padahal itu nggak boleh ya secara medis. Dan setelah dikerokkan itu ternyata nggak terlalu merah banget ya, jadi cuma merah biasa saja. Dan saya nggak tahu itu awalnya itu penyakit apa. Kemudian sakitnya itu tembus dari perut bagian depan di sini ya, di bawah tulang rusuk, tapi selisih 4 jari kurang lebih ke bawah, dan nggak di tengah-tengah ya, atau bagian di sininya. Nah, itu sampai tembus ke belakang sana. Oke ya. Jadi terasa sakit sekali kayak ditusuk gitu, dan dengan posisi apapun, misalkan saya tengkurap, berbaring, ataupun miring, berdiri, jongkok, itu sakitnya tetap ada terus. Kemudian lama-lama dia akan hilang sendiri. Terus saya juga nggak merasakan gejala pada saat buang air kecil. Jadi lancar-lancar saja ketika saya buang air kecil. Nah, kencing pun tidak keruh dan tidak, ya normal-normal aja untuk kencingnya ya pada saat itu. Kemudian itu terjadi sekitar beberapa bulan sekali, bahkan beberapa minggu sekali ya. Intinya itu sangat lama, misalkan 3 bulan sekali kambuh, 2 bulan sekali kambuh, dan seterusnya sampai berganti tahun saya sering mengalami seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk pengobatan yang saya lakukan nanti mungkin saya berikan video khusus di part selanjutnya ya. Jadi di sini khusus membahas gejalanya saja. Nah, kondisi ini tuh berulang, semakin lama itu durasinya semakin pendek. Yang awalnya berbulan-bulan menjadi cuma seminggu atau sebulan sekali, atau bahkan 3 minggu sekali. Nah, intinya semakin pendek, akhirnya saya periksakan ke dokter ya, karena saya takut. Nah, itu penyakit apa? Setelah diperiksa ke dokter, nampaknya di sana itu memang ada batu ginjalnya di bagian ginjal saya. Tapi dirasa ataupun menurut dokter tersebut ukurannya masih kecil. Nah, sehingga dipacu dengan obat dokter yang diberikan di situ, dan setelah saya konsumsi ya, alhamdulillahnya itu keluar, batu ginjalnya itu keluar di 2 waktu yang berbeda. Nah, jadi keluarnya itu kecil seperti pecahan beras ya, mungkin disebut dengan menir kalau di tempat saya. Dan itu juga berbeda-beda, maksudnya 2 keluarnya itu waktu sahur dan waktu mau tidur kayaknya, di hari yang berbeda. Itu saat keluarnya pas di musim di bulan Ramadan. Nah, pada waktu siang harinya itu saya puasa, dan saya itu perjalanan jauh naik motor ya, naik motor terguncang-guncang di motor, dan sakit sekali kambuh siang harinya, dan malam harinya setelah buka saya banyak minum air putih. Akhirnya malam harinya ketika mau tidur sekitar pukul 10-11 sudah keluar. Kemudian besok harinya selang 2 hari kayaknya, waktu setelah sahur sakit lagi dan akhirnya keluar lagi. Saya mengonsumsi obat dokter itu. Sayangnya saya lupa tidak mencatat nama obatnya itu apa. Nah, kemudian saat bulan Ramadan itu juga saya sering sekali kambuh ya. Jadi mungkin karena ginjal saya airnya berkurang, sehingga mungkin batunya itu tergores ke dinding ginjal ataupun bagian organ tubuh yang lainnya. Jadi waktu kambuh itu ya waktu saya kekurangan minum air putih, kemudian saya sering mengkonsumsi minuman ringan ya, seperti minuman yang ada di kemasan,
misalkan minuman bersoda tapi bukan minuman keras ya. Kemudian ada minuman yang berion itu ya, kemudian minuman manis. Ya, banyaklah jenisnya. Nah, saya itu jadi dulu itu jarang mengkonsumsi air putih. Saya lebih suka mengkonsumsi air-air seperti itu. Ya, mungkin nanti saya bahas di video selanjutnya mengenai kebiasaan buruk saya ya. Nah, kemudian itu saya anggap sebagai masa satu ya, masa pertama. Karena di masa itu hanya terulang-ulang kembali, saya hanya berobat, kemudian sampai opnam juga pernah. Ya opnam ya, saya ke rumah sakit, kemudian dibius, dikasih obat pereda, akhirnya sudah nggak kambuh, saya boleh pulang. Itu terjadi bertahun-tahun dari 2015 sampai 2019 kalau nggak salah, atau 2018 itu. Ya, jadi masa satu itu berulang-ulang ya, tidak hanya sekali dua kali tapi lebih dari puluhan kali, bahkan sampai saya pernah nangis juga, pernah diangkat-angkat dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Semuanya sudah saya rangkum di dalam smartphone saya, sudah saya catat biar saya menceritakannya itu dengan alur yang bagus. Nah, di masa kedua itu dimulai ketika orang tua saya itu membuat kerupuk dan saya itu membantu mengirisinya. Nah, kemudian alatnya mungkin seperti ini ya. Jadi membutuhkan tenaga tangan yang kuat, kemudian bagian pinggul di sini juga sering gerak gini ya. Jadi naik turun gitu. Nah, sehingga itu waktunya juga nggak cukup lama, mungkin 1 bulanan baru saya merasakan sakit yang luar biasa. Nah, kemudian sakitnya itu bagaimana ya? Sakitnya itu jadi tidak lagi di pinggul, tidak lagi ya masih di sini cuma agak ke bawah sedikit. Nah, sakitnya itu kayak kram dan tapi nggak ada redanya. Nah, dikasih minyak kampak, dikasih hot cream atau sejenisnya itu juga nggak berpengaruh, masih sakit terus. Akhirnya saya pindah posisi, tidak di bagian posisi mengiris lagi, tapi saya bagian menata kerupuknya sebelum dijemur. Nah, jadi posisinya itu duduk, sambil duduk. Selang beberapa hari ke depan, saya tidak nyaman sekali dalam posisi duduk. Ada sesuatu yang mengganjal di bagian bawah Mr. P saya, dan ketika saya duduk itu nggak nyaman, sakit rasanya. Buat jongkok, buat jengking pun juga sakit. Nah, itu sakitnya luar biasa ya, sakit minta ampun. Nah, kemudian kondisi seperti ini diiringi dengan tidak lancarnya saat saya buang air kecil. Jadi ketika saya buang air kecil itu keluarnya itu airnya tidak deras gitu ya, mengalirnya itu lambat sekali. Kemudian juga mengalami rasa sakit sekali pada ujung Mr. P saya. Ya, kemudian rasanya itu seperti ketika Anda terkena pisau di bagian tangan ya, kemudian luka tersebut terkena air. Nah, persis seperti itu. Jadi panas, perih, dan nggak karuan itulah rasanya ketika buang air kecil. Ya, saya merasa aneh dengan kondisi perut saya juga ketika saya agak merasa kenyang sedikit, saya itu hawanya langsung pengen BAB. Jadi saya nyemil sedikit pun langsung hawanya pengen BAB. Ya, bisa sampai 5 sampai 10 kali saya BAB dalam 1 hari. Semakin banyak saya mengemil ya, ini mengemil saja bikin seperti itu apalagi kalau makan besar. Misalkan sarapan atau makan siang, makan malam. Setelah itu pasti saya BAB. Nggak ada 1 jam, ya mungkin 10 menitan langsung BAB. Dan BAB-nya pun keluarnya sedikit. Nah, jadi setelah seperti itu ya, sempat juga waktu ketika bangun tidur siang, saya mau kencing banget, dan setelah saya kencing, itu nggak keluar airnya. Tapi rasanya itu keluar, tapi nggak ada wujudnya. Nah, ini kenapa nih? Sudah saya dorong, maksudnya saya istilah Jawanya ngeden ya, tapi nggak keluar airnya. Akhirnya tiba-tiba itu sakit banget dan keluar kayak nembak gitu, bus gitu ya. Dan ternyata diawali dengan darah dulu. Nah, ini saya takut sekali. Ini tuh penyakit apa lagi? Nah, waktu itu saya nggak menyangka bahwa ini batu ginjal. Karena waktu itu sudah pernah keluar ya batu saya. Waktu itu sudah pernah keluar sehingga saya nggak mengira kalau masih ada di dalam perut saya. Ataupun batu ginjalnya masih ada di dalam tubuh saya. Akhirnya karena itu tidak nyaman sekali dan saya takut kalau ini penyakit-penyakit yang lain, dan saya ini hanya iritasi ataupun infeksi saluran kencing. Saya kebetulan waktu itu sudah memiliki BPJS pada tahun 2019 ya. Saya berobat ke vaskes 1 saya di daerah saya dan diberikan obat dan saya konsumsi obatnya. Nah, setelah saya konsumsi obatnya mungkin 2 kali atau 3 kali gitu keluar, batu ginjalnya keluar. Keluar sampai 5 butir. Nah, tapi ini kecil-kecil.
saya terasa plong sekali, saya terasa lega karena sudah bisa keluar dan saya kira itu selesai, permasalahan saya itu selesai. Namun selang 2 hari kemudian setelah obat itu selesai, saya konsumsi terus ya, setelah obat itu habis ternyata masih sakit lagi. Rasa sakitnya seperti sama persis sebelum saya periksa. Ketika buat duduk sakit sekali pada bagian bawah mispe, ketika buat kencing juga masih sama dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke fase 1 dan saya ceritakan keluhannya masih sama seperti waktu itu, namun sudah keluar 5 butir ya. Dan setelah itu saya diberikan rujukan ke vaskes tingkat 2 untuk USG. Nah, setelah di sana di bagian vaskes tingkat 2 ya saya berikan persyaratan untuk mengikuti USG. Akhirnya saya lakukan dan barulah ketahuan bahwa ternyata masih ada batu ginjal yang ukurannya lebih dari 1 cm. Nah, jadi cukup besar, dia tidak bisa keluar dengan sendirinya dan di sini harus dilaksanakan tindakan medis. Oke, jadi nanti saya akan ceritakan video bagaimana tindakan medisnya di next video ya, ataupun di video yang kelima, ke-6 dan seterusnya. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini mungkin saya harap Anda bukan penderita seperti saya ya. Jadi Anda hanya menonton hanya untuk cari tahu saja. Nah, semoga Anda bukan penderitanya. Dan jika pun Anda mengalami ciri-ciri seperti saya yang saya sebutkan tadi, ya silahkan Anda periksakan ke dokter sesegera mungkin sebelum terlambat. Karena saya sendiri ini ya, menurut saya ini saya terlambat sehingga saya harus melaksanakan tindakan medis yang sebenarnya tidak sampai dibedah ya, cuma dioperasi dengan namanya siskoskopi namanya. Tapi nanti saya jelaskan di video-video selanjutnya. Ya, saya akan ceritakan kenapa saya bisa seperti ini ya di video selanjutnya. Ya, maksudnya ya kebiasaan-kebiasaan buruk saya dulu yang menurut saya itu bisa mempercepat terbentuknya sebuah batu ginjal. Nah, jadi silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan di dalam video saya selanjutnya. Oke, jadi seperti itu ya, dan mohon maaf, ini video di sini sebenarnya ini bukan rumah saya, rumah saya tidak semewah ini hanya untuk pengganti background saja. Ini Anda bisa lihat gambar saya di keliling saya di sini kan gambarnya agak putus-putus dan bagian sana tangan saya terpotong ya. Ini saya menggunakan aplikasi, jadi saya bingung mau cerita di mana, akhirnya saya menggunakan green screen. Ya, mungkin di video lain ya di channel di bagian playlist lain saya juga akan beritahukan bagaimana cara membuat green screen seperti ini. Jadi ini sebenarnya gambar biasa. Nah, ini saya menggunakan komputer ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.